Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sahrir, pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Saya berdinas di kantor Satpol PP Kota Balikpapan sejak tahun 2001 hingga sekarang di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video kegiatan Satpol PP sebagai berikut. Assalamualaikum. Jadi, kenapa? Ada orang pasar ini terkait rencana Pak Wali akan berkunjung ke kawasan Balikpapan yang akan menghadiri kegiatan peresmian aula serbaguna di Kelurahan Gunung Bahagia. Terkait masalah itu kami menemukan ada potensi gangguan tertibung, misalnya ada PKL yang berjualan di atas trotoar. Bagaimana anda Pak? Mungkin solusinya? Saya minta tolong ke sampai Bapak Sahrir ya, untuk 1 jam sebelum Bapak Wali Kota melintasi jalur tersebut, tolong disterilkan. Bapak sisir dulu sejam sebelum kegiatan. Saya inginnya jalur itu bersih dan steril. Bapak melewati, Bapak Wali Kota melewati dan pulang melewati jalur itu kembali dalam keadaan bersih. Gimana Pak Sahrir, bisa melaksanakan? Siap, akan kita laksanakan. Siap. Tolong dilaksanakan Pak ya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Siap. Ada Erik pagi dan terkait masalah penertiban ini Pak, di dalam peraturan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang ketertiban umum yang kita pakai selama kita razia, terus yang menjadi apa namanya istilahnya yang kita berikan sanksi itu masalah denda itu terlalu masih di bawah, ya masih kecil lah. Jadi efek kiranya itu tidak ada. Ya, usulannya itu bagaimana kalau bisa denda itu bisa lebih dari yang sekarang. Itu usulan saya dan. Oke, terima kasih. Ya, usulannya bagus, tapi kan perlu dikaji lagi melalui tim regulasi pembuat aturan, dan tentunya aturan itu sudah tertuang di peraturan daerah tadi nomor 1 tahun 2001. Sehingga kalau memang ada usulan silakan dibuatkan draft, kemudian diusulkan di bagian penegakan dulu, kemudian nanti akan disampaikan di tingkat kota dalam hal ini bagian hukum. Ya, saya rasa usulan itu sudah terus. Tapi bagaimana usulan itu berbarengan dengan implementasi di lapangan juga. Ya. Jangan cuma peraturan daerah yang bagus, tapi implementasi di lapangan tidak sesuai dengan itu. Oke, ya saya terima kasih. Terima kasih. Ya, Oke, habis. Saya dari nama saya Sahrir dari Satpol PP Kota Balikpapan. Terkait dengan masalah saya kesini, mohon maaf bapak-bapak ya. Terkait ada rencana kegiatan Satpol PP, ada rencana kegiatan razia kos-kosan tentang masalah di sini ada banyak pendatang baru yang tidak mempunyai identitas, yang ditakutkan kalau ada rencana gangguan-gangguan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di sekitar. Jadi mohon koordinasinya untuk terkait rencana tersebut untuk
terkait masalah membackup kegiatan ini. Jadi mohon bantuannya kepada bapak-bapak untuk bisa dibantu kegiatan ini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi terkait masalah razia kos-kosan ini. Jadi gimana Pak? Kami siap membantu mendekat dalam kegiatan razia kos-kosan. Kami banyakkan warga yang tidak memiliki KTP, pendatang dari luar, pergaulan bebas anak sekolah yang menginap di kos-kosan tersebut. Jadi kami siap membantu Bapak untuk melaksanakan razia di kos-kosan. Ya, pada bapak-bapak terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya jualan siapa Pak? Saya Pak. Oh kamu. Ini sudah berapa lama jualan di sini? Sudah 4 bulanan, Pak. 4 bulan ya. Tidak ada tempat kah di sini? Namanya kita cari rezeki ya, Pak. Ya, apa Pak ya? Ini kan Mohon pengertiannya lah, Pak. terkait masalah PKL di atas jembatan ini kan tidak boleh. Iya, Ya, bertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2001. Jadi melanggar fasilitas umum. Jadi tidak boleh berjualan di atas jembatan. Jadi karena Bapak berjualan di atas jembatan mengganggu arus lalu lintas dan arus pejalan kaki. Jadi saya minta untuk ke kantor untuk minta keterangannya. Tapi Pak, ini KTP-nya Pak ya? Saya minta KTP-nya dulu ya, saya pinjam ya. Iya. Mohon Pak ya, tanda tangan untuk sebagai bukti Bapak dipanggil ke kantor ya. Iya. Kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Oke. Surat tangan. Kasih surat Oh ya. Oh ya. Oke Pak ya, makasih. Oke Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sahrir, anggota Satpol PP Kota Balikpapan. Ingin menyampaikan terkait peraturan daerah nomor 1 tahun 2001 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Kami mau kepada ASN, Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan kepada keluarganya apabila ada yang mempunyai usaha berjualan untuk tidak memakai fasilitas umum atau fasilitas sosial, dan apabila ditemukan ada bangunan-bangunan yang berdiri yang tidak mempunyai izin, untuk diinformasikan kepada petugas Satpol PP setempat. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang masalah ini Bapak dan Ibu? Nah, ada Pak, saya mau tanya. Coba kalau kita kan sering lihat tuh, saya nih sering lihat nih, kayak di kampung saya itu kan ada tong sampah. Ya. Nah, tong sampah itu kan, saya ada batas buangnya Pak ya. Nah, terus kalau saya menemukan orang yang buang di luar jamnya itu gimana Pak? Apakah langsung ditertibkan? Karena kan masyarakat ini kadang-kadang nanti kalau melakukan bisa disalahkan. Gimana Pak? Untuk kita ini, untuk jalan keluarnya, karena di kampung saya itu sering kotor banget itu tong sampahnya itu. Gimana pendapat Bapak ini? Masalah sampah itu kan memang ada ketentuannya. Membuang sampah itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Iya, betul. Jadi kalau memang ada ditemukan warga yang membuang sampah di luar jam tersebut, tetap koordinasi dulu ke tempat Pak RT dulu, nanti dilaporkan ke pihak kelurahan. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang dipertanyakan Bapak? Sudah mungkin Pak. Pas, aman Pak. Sudah cukup jelas. Siap. Ya, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang kami sampaikan. Mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi Pak. Mohon maaf mengganggu ya. Ya. Terkait masalah ini ada rencana kegiatan aksi unjuk rasa dari mahasiswa, gabungan mahasiswa. Rencana aksi rencananya itu di depan kantor wali kota Balikpapan. Permasalahannya kenaikan BBM. Gitu. Jadi mohon kepada bapak-bapak untuk tidak melalui jalan sini. Ditakutkan kalau ada aksi yang mengganggu aktivitas bapak-bapak, takutnya nanti ada arogansi dari mahasiswa. Ya, jadi mohon kerelaannya untuk tidak melalui jalan ini. Kalau bisa lewat di belakang sini atau jalan di samping Stadion Sudirman. Itu aja Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih ya Mas ya, atas kerjasamanya. Terkait dengan masalah pilkada di kota di DPR itu nanti memiliki melakukan terhadap pemilih dan membawa kepada manusia atau lansia dan terus tunanetra dan yang sakit. Kalau misalnya kita jemput bola, jadi kalau ada yang sakit nggak bisa saya jemput bola, kita datang ke rumahnya. Dan kalau ada gangguan transisi yang lebih segera melapor ke bisa atau memberikan timnas yang terkait masalah logistik. Tapi kalau mengirim ke kelurahan, fokus perawatannya ada kendala, kita lapor ke tugas kepolisian atau TNI. Berapa masalah seperti ini kalau keuangan tidak ada biasanya ada yang tahu bisa nggak didampingi untuk didampingi dengan melakukan atau mengadakan ada pernyataan yang boleh. Oh ya. Ada lagi. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya.